warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena udah jam 8 juga, mari kita mulai bimbingannya. Oke, aku share screen sekarang. Oke. Oke, untuk layar aku apakah udah nampak? Udah, Bang. Oke. Jadi kita bimbingan hari ini karena materinya lumayan banyak, jadi kita singkat saja ya. Jadi ini aku nanti akan highlight beberapa bagian yang penting. Jadi mohon untuk bagian-bagian penting ini untuk dihafal. Kalau enggak untuk pretest, post-test besok, ya nanti untuk tentamen gitu, oke? Karena tentamen kita udah mulai dekat. Oke, jadi pada kesempatan kali ini, oh ya, sebelumnya aku juga mau gambarin kalau besok itu kita pretestnya lisan. Jadi tolong belajar ya, karena nanti misalnya kok nggak bisa jawab berkali-kali itu nanti nggak bisa masuk ke praktikumnya. Oke? Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang sistem digestif. Sistem digestif ini lumayan luas ya dan juga sedikit complicated. Kenapa? Karena dia tuh membahas dari rongga mulut hingga ke anus. Jadi organnya tuh emang banyak, kemudian dia itu salurannya juga panjang. Nggak sesimpel si kardiorespi. Oke, jadi sebelum kita masuk ke organ-organnya, kita harus mengetahui dulu regio dan kuadran dari abdominopelvic. Oke, alias pembagian-pembagian daerah pada si kavum abdomen ataupun perut. Nah, nanti ini juga dipelajari nanti pas pemeriksaan visi abdomen kalau nggak salah aku ya. Jadi untuk yang paling sederhana itu kita tuh bagi perut itu menjadi 4 yang dinamakan sebagai kuadran. Oke, kuadran abdominopelvic. Jadi nanti ada kuadran atas kanan, ada kuadran atas kiri, ada kuadran bawah kanan, ada kuadran bawah kiri. Jadi lumayan simpel ya. Ingat aja kuadran ada yang atas, ada yang bawah. Nah, masing-masing atas dan bawah itu punya yang kiri dan juga yang kanan. Jadi nanti atas bawah. No. Atas kanan atas kiri, bawah kanan bawah kiri. Jadi lumayan mudah dihafal. Nah, yang satu lagi itu adalah regio. Regio abdominopelvic. Ini yang lebih ini ya, lebih kompleks. Nah, jadi regionya itu ada 6. Oke. Yang pertama, ya kita mulai dari tengah dulu. Yang tengah itu namanya itu regio umbilikal. Kenapa dinamakan umbilikal? Karena di situ ada umbilikus. Umbilikus itu adalah pusat. Oke. Pusat kita. Itu namanya umbilikus dalam bahasa anatominya. Kemudian di atas dari umbilikus itu namanya epigastrik. Ingat, epi itu artinya di atas. Sedangkan di bawah dari umbilikus, nengok aja namanya hipogastrik, berarti di bawah gastrik. Gastrik itu sebenarnya lambung, oke? Di bawah lambung, oke, hipogastrik. Ingat, di atas epi, di bawah hipo. Kemudian di kanan dari umbilical region itu ada lumbal kanan, oke? Lumbal kanan. Kemudian kalau yang di kiri itu lumbal kiri, ikuti namanya, oke? Kemudian kalau di bawahnya lagi itu iliaka kanan, oke? Iliaka kanan. Kemudian nanti sebelahnya iliaka kiri. Kemudian di samping epigastricus itu yang di bagian atas itu namanya hipokondrium, oke? Hipokondrium kanan. Kemudian nanti pasangannya ada hipokondrium sebelah kiri. Ingat ya. Jadi nanti untuk yang sebelah ini tuh itu nanti hafal sebiji aja, nanti sebijinya sebelahnya lagi tuh pasangannya. Oke, kok hipokondrium kanan, hipokondrium kiri. Oke, gitu. Oke. Untuk regio sama kuadran apakah udah aman? Ini tolong dihafal, oke? Rani, penting. Oke, aman untuk regio? Aman, Bang. Aman, Bang, Oke. aman. Nah, sebenarnya ini bagian yang nggak amannya. Yang nggak aman tuh kalau ditanya apa isi dari regio tersebut. Saran aku untuk jaga-jaga ya, hafal aja 3 biji dari masing-masing regio tersebut. Kemudian tipsnya lagi adalah jangan hafal mati. Misal jangan hafal hipokondrium dextra isinya bla bla bla, itu jangan. Yang kalian harus lakukan adalah kalian tuh harus tahu dulu di mana organ-organ ini terletak. Kemudian kalian bayangin aja di regio tersebut kira-kira apa isinya. Jadi kalian udah hafal dulu petanya nih. Ini misal petanya, misalnya di hati itu dia tuh di sebelah kanan
bagian atas, berarti karena atas itu ada right hipokondrium, kemudian kalau karena dia gede, maka dia masuk juga ke epigastrium. Jadi terkadang kalian main tebak-tebak aja kayak gitu. Misalnya ditanya regio umbilikal tuh apa aja isinya. Ingat aja di umbilikal ini dia tuh udah nggak masuk lagi nih organ-organ hati nggak masuk, si gaster juga nggak masuk. Apa nih kira-kira di umbilikal nih? Berarti usus-usus, kalian tebak aja. Di umbilikal berarti nanti di sini ada kolon ascendens. Kemudian di sini ada jejunum ileum kayak gitu. No ascendens, kolon transversa. Kemudian di sini ada jejunum, ada ileum gitu kan. Terus ya betul berarti tebakan kita. Di sini ada kolon transversa, ada jejunum dan juga ileum. Jadi tipsnya adalah hafal dulu bentuk dan letak organ-organ ini kan. Kemudian nanti baru kita main tebak-tebakan aja kalau emang nggak sempat hafal. Oke? Kira-kira di regi tersebut apa isinya? Oke, aman? Untuk organ-organnya? Wait. Sama. Oke, aman atau pengen diulang lagi untuk organ-organ regio abdominal pelvic? Aman? Oke. Aman, Bang. Oke, kemudian kalau kuadran kayak itu juga, pokoknya hafal dulu nih. Misal di sini ada hepar, ada gaster, ada kolon transversa, nih nanti ascenden, nih descenden, nanti kita bahas ya. Pokoknya hafal letaknya dulu, baru nanti kalian pasang-pasangin aja gitu. Oke, kemudian kita lanjut ke lapisan dari abdomen. Nah, lapisannya itu ada 6 sebenarnya. Simple, cuma ada 6. Akan tetapi dalam lapisan tersebut tuh nanti ada lapisan-lapisan lagi. Oke. Jadi paling luar, ini mulainya dari paling luar ya. Itu tuh ada kulit. Oke, ataupun bahasa latinnya kutan. Kemudian di bawah kulit nanti ada fascia superficial. Ingat aja namanya juga superficial, berarti agak di luar. Kemudian nanti baru masuk ke fascia profunda. Profunda berarti lebih dalam. Oke. Oke, kita mulai dari superficial. Di superficial itu nanti terbagi lagi menjadi dua. Ada yang camper, ada fascia scarpa. Oke. Dan juga perlu diketahui juga nama lain dari fascia tersebut. Kalau fascia camper, nama lainnya itu adalah panniculus adiposus. Kalau fascia scarpa, nama lainnya adalah stratum membranacea. Oke. Kemudian dari namanya juga kita tahu nih, kalau camper itu kan nama lainnya panniculus adiposus. Adiposus itu artinya apa? Ada yang tahu? Lemak ya, Bang? Ya. Lemak ya, Bang? Yes. Berarti kalau fascia camper ataupun panniculus adiposus berarti isinya lemak. Oke. Kemudian nanti di fascia scarpa namanya juga stratum membranacea. Berarti ini isinya semacam membran. Oke. Membran, dia tuh jaringan ikat. Oke. Membran jaringan ikat. Oke, berarti lebih luar itu berarti habis kulit kena lemak dulu, dia baru kena si membrannya. Oke. Kemudian kita lanjut ke fascia profunda. Nah, untuk yang di bagian lateral itu isinya adalah muskulus semua. Oke. Kalian ingat aja pelajaran muskulus yang kedua. Yang di lateral itu kan ada externus abdominis, ada obliquus internus abdominis, dia juga transversus abdominis. Oke. Sedangkan di bagian medial satu-satunya muscle adalah musculus rectus abdominis ataupun muscle six pack. Oke. Nah, di bagian medial selain dia tuh ada musculi recti abdominis, dia ada yang nama jaringan ikat namanya itu aponeurosis. Oke. Nah, ini. Jadi nanti jumpa dulu sama aponeurosisnya, kemudian nanti baru jumpa sama musculus recti abdominis gitu. Sedangkan yang di samping ini itu ada obliquus externus abdominis, internus abdominis, kemudian juga ada transversus abdominis di bagian lateralnya. Oke, jadi ingat pertama kulit, kemudian superficial ada camper, ada scarpa. Oke, kemudian nanti masuk ke fascia profunda. Yang profunda itu dibagi menjadi dua, ada yang lateral, ada yang medial. Oke, jadi nanti biasanya kok soal tentamen itu nanti ditanya sebutkan lapisan dinding abdomen 6 biji itu kan. Kemudian nanti B-nya nanti mungkin aja tanya fascia profunda bagian lateral tersusun dari apa aja gitu.
Nanti jawabnya musculus obliquus externus et internus abdominis, kemudian musculus transversus abdominis. Oke. Kemudian setelah dari fascia profunda, kita baru masuk ke fascia transversa. Oke. Habis fascia transversa, baru masuk fascia extraperitoneal. Ingat aja dari namanya, extraperitoneal. Extra berarti di luar dari peritoneal. Berarti di dalamnya ada apa? Dalamnya pasti ada peritoneum. Oke. Kemudian seperti organ-organ lainnya, ya, karena abdomen itu penting, maka dia lapisannya tuh double. Oke. Ada peritoneum yang visceral sama yang parietal. Nah, nanti di antara kedua peritoneum tersebut, ya, seperti biasanya kalau ada parietal, ada visceral, pasti di tengahnya ada kavitas. Namanya kavitas peritoneal. Nanti seperti kavitas-kavitas lainnya, kayak kavitas pleura, kavitas perikardial, dia juga akan terisi oleh cairan. Gitu. Oke. Untuk lapisan-lapisan abdomen, apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau pengen diulang? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut. Nah, kemudian ini yang agak tricky juga ya. Agak susah dihafal adalah organ intraperitoneal dan ekstraperitoneal. Jadi ingat, peritoneum itu sebenarnya kayak semacam kantong, oke? Okay? Here, ya. Jadi ini tuh kantongnya nih. Ini si peritoneum. Nah, jadi di bagian belakang ini nih, yang nggak terbungkus oleh peritoneum itu dinamakan sebagai organ retroperitoneal. Sedangkan yang di dalam dari peritoneum namanya intraperitoneal. Ingat ya, intra berarti di dalam peritoneal, sedangkan retroperitoneal, retro itu artinya di belakang, berarti dia di belakang si peritoneum, berarti di belakang kantongnya. Dia nggak masuk ke dalam peritoneum. Nah, yang perlu di-highlight adalah apa saja organ-organ intraperitoneal dan apa saja organ-organ retroperitoneal. Itu juga nanti penting juga pas klinis. Misalnya nanti ada orang yang radang peritoneum. Nanti kita tuh bisa memperkirakan tuh, misalnya kok dia radang peritoneum, berarti organ-organ apa aja nih yang kena? Berarti organ-organ intraperitoneal. Berarti nanti organ-organ retroperitonealnya tuh biasanya nggak kena. Oke? Jadi hafal, oke? Kalau bisa hafal semuanya nih, misalnya gaster, duodenum superior, lien, hepar. Akan tetapi kalau nggak sanggup hafal semuanya, minimal hafal aja 3 biji. Oke? Untuk ekstraperitoneal juga kayak gitu. Dan aku dulu hafalnya tuh pakai mnemonic ataupun jembatan keledai. Jembatan keledainya juga agak jelek ya. Salted spurs. Oke. Okay? S itu stomach ataupun gaster, kemudian appendix itu usus buntu, L itu liver, hati, T itu transverse colon, D itu duodenum. Yang superior, yang first part aja. Kemudian S itu small intestine berarti jejunum, ileum, ya jejunum ileum. Kemudian pankreas, tapi di bagian kaudanya aja atau tailnya saja. Tapi nanti kalau di soal dibilang pankreas itu retro ataupun intraperitoneal, itu jawabnya retroperitoneal. Kenapa? Karena sebagian besarnya itu masuk ke retroperitoneal. Yang masuk intraperitoneum cuman ekornya aja. Oke. Okay? Kemudian rektum, kemudian ada lien atau spleen, kemudian ada kolon sigmoid. Kayak gitu. Kalau nggak sanggup hafal 3 aja. Oke. Okay? Kemudian kalau ekstraperitoneal itu ada mnemoniknya, itu namanya Sepaker, atau jembatan keledainya. S itu glandula suprarenal, A itu bagian dari aorta, kemudian D itu duodenum, kemudian P itu pankreas, kecuali kaudanya, kemudian ada ureter, kolon ascendens descendens, kemudian kidney, esofagus, dan juga rektum. Oke. Okay. Nah, untuk organ-organ ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Bang, tadi yang pankreas tuh kayak mana bang? Soalnya jaringan di sini nge-lag. Tadi maaf bang ya, boleh diulang nggak? Oke, kan di sini kan kalau dari mnemoniknya, pankreas ini ada di sini, tapi juga ada di sini kan.
Nah, tapi nanti kalau ditanya di soal, kok pankreas itu retroperitoneal atau intraperitoneal? Itu jawabnya retroperitoneal, oke? Kenapa? Kenapa? Retro ataupun ekstraperitoneal. Kenapa? Karena yang masuk ke dalam peritoneum itu cuman si ekornya atau kaudanya. Jadi dia tuh cuman bagian kecil sekali yang masuk ke si organ ke kantong peritoneum. Jadi nanti kalau ditanya ekstra atau intra dia masuk ke ekstraperitoneal di luar peritoneum. Oke? Baik, Bang. Terima kasih, Bang. Oke, pokoknya hafal ya. 3 aja, kok minimal kali 3 aja. Oke. Kemudian ada ruang peritoneum. Oke. Nah, jadi ruang peritoneum itu dibagi menjadi 2 sebenarnya. Ada kantong besar, ada kantong kecil. Oke. Nah, kantong besar itu ya yang besar, oke. Kemudian kantong kecil itu tuh nama lainnya adalah bursa omentalis. Oke, kantong kecil. Yang mana? Ini kalau dari transversal kalau kita potong ya. Ini tuh ruang besar nih. Ini sampai sini. Ini tuh ruang besar semua. Oke. Ruang kecilnya tuh yang bagian sini nih. Ya. Kenapa dia agak terisolasi? Karena depannya ini ada gaster yang besar. Kemudian di sini tuh juga ada kolon. Oke. Jadi dia tuh agak terisolasi di agak ke belakang ya. Yang perlu di-highlight dari sini adalah kantong besar dan kantong kecil itu dihubungi oleh sebuah foramen, namanya foramen omentali, nama lainnya epiploicum, nama lainnya Winslowi. Jadi dia ada 3 nama dan ini sering kali ditanya. Oke, harus dihafal. Ruang peritoneum ada 2 kantong, kantong besar, kantong kecil. Ya. Kantong kecil nama lainnya bursa omentalis. Penghubung antara kantong besar dan kantong kecil itu namanya foramen omentali, ataupun nama lainnya adalah epiploicum, atau nama lainnya adalah Winslowi. Oke. Nah, kemudian kita lanjut ke yang melekatkan organ-organ di abdomen. Kan organ-organ kita kan nggak mungkin melayang aja kan. Dia berarti harus ada struktur yang mengikat dia itu ke pada tempatnya. Nah, jadi yang pertama itu ada struktur namanya itu mesenterium. Kayaknya lebih enak kita omentum dulu ya. Karena omentum lebih luas, oke? Lebih luar, oke. Nah, ada yang namanya itu omentum. Omentum itu, nah, jadi di bagian depan nih, ya. Jadi kalau kalian nanti operasi, yang pertama jumpa itu omentumnya dulu. Kayak semacam selaput. Iyalah kayak selaput-selaput kayak gitu. Yang menghubungkan, yang memfiksasi mereka nih. Ada yang omentum maius, ada omentum minus. Oke. Jadi kalau omentum maius itu dia tuh bagian luar nih, yang besar ini omentum maius, sedangkan omentum minus tuh dia kecil nih. Oke. Kalau omentum minus tuh dia menghubungkan kurvatura minor ini nih. Jadi pada gaster itu ini kurvatura mayor ya. Ini kurvatura mayor dan ini tuh kurvatura minor. Itu kurvatura minor. Oke. Nah, kalau omentum maius, dia tuh menghubungkan kurvatura mayor, yang ini berarti kan, ini kurvatura mayor, ke kolon transversum, ini kolon transversum. Jadi dia hubunginnya ke sini. Nah, kemudian kalau omentum minus, dia menghubungkan si ini, ya, kurvatura minor ke gaster, ke hepar. Oke. Jadi ingat aja, yang satu ke atas, yang minor ke atas, yang gaster ke bawah. Oke. Nah, itu perlu di-highlight juga. Oke. Ingat, kalau maius dia tuh kurvatura mayor ke kolon transversum. Sedangkan kalau minus dia kurvatura minor ke hepar. Oke, lebih enak kalau kita tahu ini ya, tahu gambarnya. Kemudian kita lanjut ke mesenteria. Tadi kita udah bahas tentang omentum, sekarang kita ke mesenteria. Mesenteria itu dibagi menjadi 2. Ada mesenteria intestinum tenue, oke? Intestinum tenue itu adalah usus kecil ya artinya. Usus kecil. Kemudian ada yang namanya itu mesokolon. Mesokolon itu adalah mesenteria yang bertugas untuk mengikat kolon ataupun usus besar. Jadi jadi digabung tuh namanya. Jadi mesokolon. Oke. Nah, kemudian dia dibagi menjadi 2 lagi nih. Kalau wait.
Jadi mesenterium itu dia cuma untuk usus kecil. Sedangkan kalau di usus besar dia namanya nggak mesenterium lagi. Dia namanya adalah mesokolon. Jadi mesenterium itu dibagi menjadi dua lagi. Mesenterium itu ada yang superior, ada yang inferior. Dari namanya aja, kalau mesenterium superior berarti dia ikat usus-usus kecil itu ke atas. Sedangkan yang inferior dia ikat usus kecil itu ke bawah. Kayak itu juga di mesokolon. Kalau mesokolon transversum berarti dia akan ikat kolon transversum. Kolon transversum itu yang mana? Yang atas. Kan ya kayak gini kan, kolon. Jadi misalnya ini nanti usus-usus kecil, nanti dia masuk sini ya. Ini tuh nanti kolon ascendent ya naik, kemudian ini transversum yang lurus, kemudian nanti ini yang bawah descendent, kemudian ini baru sigmoid namanya. Jadi dari sigmoid ini dia baru turun ke anus. Oke. Jadi ingat aja kalau mesokolon transversum berarti nanti dia ikat si kolon transversum. Sedangkan yang sigmoideum berarti nanti dia akan ikat si mesokolon. Dia akan mengikat kolon sigmoid. Oke. Nah, untuk mesenteria dan omentum apakah ada yang ingin ditanyakan? Pokoknya aku ingatnya kayak gini, kalau mesenteria dan mesokolon itu tuh berarti mengikat si usus-usus tuh. Sedangkan omentum dia tuh ikat gaster. Ikat gaster ataupun lambung. Bedanya apa? Kalau mayus berarti dia ikat gaster ke bawah ya. Sedangkan kalau minus dia ikat gaster ke atas. Kayak gitu. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau pengen diulang? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke tractus digestivus. Tractus digestivus adalah jalur pencernaan kita ya. Jadi pertama makanan itu masuk ke cavum oris. Cavum oris berarti lubang mulut. Cavum atau cavitas sama. Oke. Kemudian dari cavitas oris dia akan masuk ke faring ataupun tenggorokan kita. Oke, dia masuk ke faring. Kemudian dia masuk ke esofagus. Oke. Kalau trakea dia untuk udara, kalau esofagus dia untuk makanan. Oke, masuk ke esofagus. Kemudian dari esofagus dia baru masuk ke gaster. Gaster nama Indonesianya adalah lambung. Oke, kemudian dari gaster dia akan masuk ke intestinum tenue. Intestinum tenue artinya usus-usus kecil. Usus kecil yang pertama itu duodenum dulu, ya. Habis duodenum dia lanjut ke jejunum, ya. Kemudian nanti di akhir dia baru masuk ke ileum, ya. Setelah dia masuk ke ileum dia masuk ke intestinum crassum, ya. Kalau kecil tenue, kalau usus besar crassum. Nah, intestinum crassum yang pertama itu adalah sekum, ya. Sekum, kemudian dia lanjut ke kolon ascendent ataupun naik, kemudian dia lanjut ke kolon transversa ataupun lurus, kemudian dia masuk ke kolon descendens ataupun turun. Habis dari descendent dia masuk ke kolon sigmoid, ya. Habis dari kolon sigmoid dia baru masuk ke rectum. Habis rectum baru dia masuk ke anus. Oke. Jadi dia bentuknya seperti kotak ya. Sekum, ascendent, transversum, descendent, kemudian sigmoid, kemudian baru rectum. Kemudian terakhir baru anus untuk dibuang. Untuk tractus digestivus apakah ada yang ingin ditanyakan? Kira-kira kalau yang tractus digestivus ini tuh kayak ada jembatan kedelainya gitu nggak, Bang? Kayaknya nggak ada ya. Tapi ini tuh bisa dibayang-bayangin aja sebenarnya. Kayak inilah bisa dibayangin. Beda sama organ intra sama retroperitoneal itu kan kayak random kayak itu kan bentuk-bentuknya. Apa jenis-jenis organnya. Kalau kalian udah tahu penempatannya, ya misalnya gaster dulu, habis gaster nanti duodenum, habis duodenum jejunum, ileum, kemudian nanti baru masuk ke usus besar. Itu menurut aku udah baru bisa sih. Dan ini nggak perlu dihafal. Ini tuh menurut aku tinggal dibayangin aja gitu. Pokoknya kalau udah tahu letak organ itu di mana, ya misalnya
udah tahu alurnya, misalnya habis organ ini nanti lanjut ke ini, habis organ ini nanti lanjut ke ini. Ini tuh nanti terhafal sendiri. Oke? Tapi nanti kalau mau jembatan keledainya mungkin bisa cari di Google ataupun chat GPT. Oke? Aman? Itu tadi yang tenus sama urasum tuh apanya bang? Nah, jadi kan habis dari gaster, dia tuh kan akan masuk usus. Seperti kita tahu, usus itu dibagi menjadi dua. Ada yang usus kecil, ada yang usus besar. Nah, kalau dalam bahasa anatominya itu, usus itu artinya intestinum, oke? Usus itu artinya intestinum. Nah, intestinum itu dibagi menjadi dua. Kalau usus kecil, namanya itu intestinum tenue. Sedangkan kalau usus besar, itu namanya intestinum crassum. Oke? Nanti dari intestinum tenue itu, nanti dibagi lagi, ada duodenum, ada jejunum, kemudian terakhir ileum. Sedangkan kalau crassum itu nanti terbagi menjadi kolon-kolon. Ada sekum, kemudian nanti dia naik jadi ascendens, kemudian dia lurus transversa, kemudian dia turun descendens, kemudian dia datar lagi itu sigmoid, kemudian nanti bawahnya baru rectum. Itu intestinum crassum ataupun yang besar. Nanti kita bahas lagi. Oke? Nah, kemudian kita lanjut ke cavum oris. Cavum oris artinya rongga mulut. Untuk batas-batas cavum oris ini boleh dibaca-baca, oke? Ini tinggal diingat-ingat aja. Kalau di anterior tuh ada gigi, nama lainnya dens. Kemudian ada gusi, nama lainnya gingival. Di belakangnya itu ada isthmus faucium, itu penyempitan ke faring. Kemudian di atas itu ada palatum, kan? Ada pemole, ada durum. Kemudian di lateralnya itu ada bukal ataupun pipi, ya. Kemudian di bawahnya ada lingua ataupun lidah, ya. Dibayangin aja. Oke. Kemudian ada struktur terkait. Ada yang namanya itu rima oris. Rima oris itu celah antara bibir atas dan bibir bawah, ya. Berarti antara bibir atas dan bibir bawah itu namanya rima oris, ya. Kemudian kalau vestibulum oris itu antara bibir dan gigi. Ya, antara bibir, nih bibir dan gigi. Wait. Dan gigi. Itu namanya vestibulum oris. Kemudian kalau cavitas oris propria itu tuh di belakang vestibulum sampai arcus palatoglossus, berarti di belakang ini, ya. Sampai nih arcus palatoglossusnya. Berarti dia dari depan sini nih, dari gigi ini sampai ke belakang, ya. Itu namanya cavitas oris propria. Dia batasnya sampai arcus palatoglossus, ya, di bagian belakang. Kalau di belakang itu dia bukan cavitas oris propria lagi. Kemudian ada angulus oris, itu sudut bibir. Kemudian ada faucet. Faucet itu adalah throat ataupun bagian belakang dari mulut. Kemudian yang perlu di-highlight lagi adalah, mana ya? Ada gambarnya. Oke, itu nanti aja. Nah, untuk cavum oris, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ingat, Dima, oris itu bibir atas bibir bawah. Kalau vestibulum oris itu antara bibir dan gigi. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke dance. Dance ini jarang ditanya ya, tapi coba kita belajar. Ya. Jadi jenis-jenis gigi itu ada 4. Ada incisivus. Incisivus itu bagian depan. Kemudian caninus itu bagian taringnya. Kemudian ada premolar dan molar. Itu tuh di bagian belakang. Oke. Untuk giginya itu ada yang desidua ataupun susu itu pada anak kecil dan juga ada yang permanen. Oke. Kalau gigi susu tuh dia tuh ada 20 dens ataupun 20 gigi. Kalau permanen itu ada 32 dens. Cara ingatnya adalah kalau aku ya, ini misal susu nih, kan yang susu nih. Berarti 4 incisivus, berarti 4 di depan. Kemudian 2 caninus, berarti di sini ya, berarti di sini caninus 1, di sini caninus 2. Kemudian dia tuh ada 4 molar, ya. Berarti di sini 2, kan dibagi 2 kan? Berarti 2 sini, 2 sini, ya. Ini berarti yang susu. Kalau yang dewasa, dia incisivusnya tuh tetap 4, ya. Caninusnya juga tetap 2, 1, 2 taringnya, ya. Kemudian yang bedanya itu dia ada
Yang molar pada gigi susu itu dia menjadi premolar, kemudian dia ada tambahan 6 biji lagi si molarnya. Ya. Berarti dia tetap 22. Ya, berarti struktur depan itu sama. Yang bikin beda itu adalah struktur belakangnya. Ya. Berarti di sini ada 3 biji, ada 3 biji lagi. Ya. Pokoknya gini lah pokoknya. Oke. Mungkin yang biasa tanya tuh misalnya kok gigi susu tuh ada berapa jumlahnya? Kalau permanen tuh ada berapa jumlahnya? Tapi kalau kalian mau mempelajari struktur giginya juga boleh ya. Dan itu nggak berapa susah. Oke. Untuk gigi, apakah ada yang ingin tanyakan atau diulang? Bang, Diulang nih. Dan bagian insisi sama kaninasnya. Oke. Ini kalian bayangin gigi kalian ya. Di bagian depan itu kalau kalian ngaca, itu tuh ada 4 gigi yang lurus-lurus saja nih. Ya, itu namanya incisivus. Oke. Ya, incisivus. Kemudian di samping gigi yang datar-datar itu kan ada gigi taring tuh kan 2 biji kan, satu kiri satu kanan kan. Nah setelah gigi taring itu ada gigi namanya premolar, berarti sebelum molar. Oke. Sedangkan molar itu artinya geraham ya, berarti premolar berarti sebelum geraham. Itu tuh ada 4, baik di gigi susu atau maupun di orang dewasa ada 2, berarti karena dia ada 4 berarti 2 kiri 2 kanan, betul nggak ya kan? Berarti 2 kiri 2 kanan. Kemudian terakhir itu baru ada gigi molar. Nah gigi molar pada orang permanen itu dia tuh ada 6. Kayak mana cara bilangnya? Nah, aku ingatnya kayak gini, entah betul atau enggak. Aku ingatnya kayak gini pokoknya. Kan di sini ada 4 molar kan. Jadi 4 molar ini pada orang dewasa tuh jadi 4 premolar ya. Sedangkan nanti pada orang dewasa itu tuh ada tambahan 6 molar lagi. Kayak itu cara aku ingatnya. Jadi strukturnya tuh sama yang bagian depan ini. Tapi nanti pada orang dewasa ada tambahan 3 gigi lagi di kiri dan 3 gigi lagi di kanan. Kayak itu. Dan bagian 2 ini ya, 2 kiri 2 kanan ini, kalau pada gigi susu namanya molar, tapi kalau pada gigi dewasa ini jadinya premolar, enggak si molar lagi. Kayak gitu aku ingatnya. Oke, aman untuk dance? Oke. Sekarang kita lanjut ke lingua. Wow, ini materinya masih banyak. Oke. Nah, yang penting di lingua itu yang perlu di-highlight adalah dia tuh ada 2 pars ya. Ada pars oralis, dia tuh 2/3 anterior, berarti bagian depannya itu ya 2/3 itu oralis, sedangkan 1/3 inferiornya itu namanya pars pharyngeal. Oke? Kemudian ada struktur yang penting nih. Nah, struktur pertama yang penting itu adalah ada, jadi pada lidah itu terbagi menjadi 2. Ada yang radix ya, radix atau akar, berarti dia bagian belakang. Kemudian ada korpusnya. Korpus itu berarti artinya badannya, kemudian di ujungnya tuh ada apex atau puncaknya. Oke. Kemudian pada korpusnya itu dia tuh ada sebuah sulcus ya. Nama itu sulcus lingua media. Dari namanya aja udah ketahuan letaknya di mana. Sulcus parit. Lingua lidah, media berarti di tengah. Oke. Itu sulcus 1. Kemudian ada sulcus 2, namanya tuh sulcus terminalis. Namanya aja terminalis. Terminal itu artinya ujung. Ya, misalnya kalau orang kanker terminal berarti udah kanker yang bagian ujung nih, yang biasanya udah nggak lagi obat. Ya, sulcus terminal. Jadi ada 2 sulcus, sulcus lingua mediana dan sulcus terminal. Yang jadi highlight lagi adalah di tengah dari sulcus terminalis itu ada foramen, namanya tuh foramen cecum. Oke? Nah, itu aja yang penting. Kemudian pada lidah itu ada 2 fasies atau permukaan ya. Ada yang dorsalis, ada yang inferior. Dorsalis itu yang bagian atas, inferior itu yang bagian bawah. Oke. Kemudian yang pentingnya lagi adalah ini ya. Jadi pada lidah itu ada yang namanya itu frenulum ya. Bisa kalian lihat sendiri ya di kaca. Itu tuh kayak ada semacam yang ikat gitu ya. Kayak ada semacam yang lengket ya. Jadi ada frenulum pada labium dan juga ada frenulum pada lingua. Kalau frenulum pada lingua itu tuh berarti
yang pada lidah tuh, yang di bawah lidah. Kalau kalian julurin ke atas tuh kayak ada semacam jaringan ikat, ya. Kemudian kalau kalian nengok pada bibir kalian, kalau kalian ke bawahin, itu juga semacam ada jaringan ikat, ya. Kalau pada lidah namanya itu frenulum lingua. Kalau pada bibir, itu kan ada dua kan bibir kan? Ada yang frenulum labii superior, berarti frenulum pada bibir atas, dan juga ada frenulum labii inferior, berarti frenulum pada bibir bawah. Oke? Kalian udah menemukan frenulum kalian? Coba buka mulut kalian. Pasti ada yang bikin nyangkut kayak gitu, ya. Kayak ada semacam jaringan ikat. Oke. Kemudian seperti di situ ya, kita belajar juga tentang papila-papila ini. Ada yang filiformis, ada fungiformis, ada foliata, dan juga circumvallata. Oke. Kemudian filiformis sama fungiformis ini kan letaknya juga berdekatan kan. Dia bagian anterior biasanya ya. Biasanya nanti fungiformis itu di antara filiformis. Kemudian kalau circumvallata dan juga kalau circumvallata dia di bagian posterior, kemudian kalau foliata dia di bagian samping. Oke. Ingat filiformis sama fungiformis itu di bagian tengah biasanya. Kalau foliata di bagian samping, kalau circumvallata dia di bagian belakang. Oke. Kalau inovasi ini penting ya. Sensorinya biasa yang ditekankan. Kalau 2/3 anterior dia disarafi oleh nervus facialis, kalau 1/3 posterior dia disarafi oleh nervus glossopharyngeus. Oke. Kemudian untuk vaskularisasi lidah dia pakai arteri lingualis, kemudian kalau vena dia juga pakai vena lingualis. Kalau arteri lingualis nanti dia dari carotis externa, kalau vena lingualis nanti dia bermuara ke vena jugularis interna. Nanti ini baca-baca aja. Oke. Kemudian ada otot ekstrinsik dan intrinsik lidah, ya. Kalau ekstrinsik ini hafal aja. Genioglossus, hyoglossus, piloglossus, dan juga palatoglossus. Oke, untuk fungsinya jarang ditanya tapi boleh hafal ya kalau niat. Oke. Kemudian ini ada otot intrinsik lidah. Ini wajib dihafal, oke? Ini juga wajib dihafal, tapi nama-namanya aja. Untuk fungsinya itu sedikit jarang ditanya, oke? Kalau intrinsik lidah, dia ada longitudinalis, ada transversalis, ada vertikalis. Kemudian untuk longitudinalis, dia tuh ada yang di superior dan juga ada yang di inferior. Untuk seratnya kayak mana? Untuk longitudinalis sama vertikalis, dia seratnya mirip-mirip ya. Agak ke atas. Sedangkan kok transversus dia tuh letaknya di tengah dan dia seratnya ke menyamping, nggak ke atas. Oke? Sedangkan kalau longitudinalis dan vertikalis dia seratnya ke atas. Oke? Kemudian kita lanjut ke glandula pada saliva. Glandula saliva berarti kelenjar air liur. Yang mayor tuh ada 3. Ada parotis, sublingual. Sublingual berarti letaknya di bawah lidah. Kemudian ada juga submandibula. Submandibula letaknya di bawah os mandibula. Yang perlu di-highlight adalah kalau parotis itu yang terbesar, bermuaranya itu juga sering tanya, oke? Kalau parotis bermuaranya ke vestibulum oris, kalau sublingual dia bermuara ke plica sublingual, kalau submandibula dia bermuara ke papila kecil. Oke? Ini tolong dihafal. Kemudian kalau minor itu tuh ada 4, ada yang bukalis berarti letaknya dekat dengan pipi, kemudian ada palatina berarti di atas dekat si palatum, kemudian labialis berarti dekat bibir, kemudian ada lingualis berarti dekat lidah. Oke, untuk glandula saliva apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Kemudian ini juga kita udah bahas di respirasi, ada struktur limfoid ataupun sistem imun kita di bagian ini ya, faring ya. Itu tuh namanya ring of Waldeyer. Menurut aku ini nggak enak kalau hafal kayak ini. Mending nengok langsung gambarnya. Oke. Di atas itu ada tonsila faringea. Kemudian di bawah faringea itu ada 2 pasang ya. Ada no. Enaknya hafal paling atas kemudian paling bawah dulu ya.
Paling atas ada tonsila faringea, bawahnya tuh ada tonsila lingua. Kemudian di tengah mereka itu ada dua pasang ya, bukan sebiji tapi ada dua biji. Yang atas itu tubaria ya, bahasa anatominya tubaria. Ya. Kemudian di bawah tuh ada palatina. Tonsila palatina. Tubaria ini nama lainnya adalah adenoid. Adenoid. Oke, ini tolong dihafal karena sering keluar. Nanti tanya sebutkan ring of Wallier beserta jumlahnya. Kalian nggak usah hafal kayak itu, misal tonsila faringea satu biji. Ingat aja gambarnya, faringea di atas, bawahnya lingua, kemudian ada dua pasang. Oke, dua pasang tuh ada yang tubaria, ada yang palatina. Kayak gitu. Kemudian kita lanjut ke faring. Yang perlu di-highlight dari faring ini adalah dia tuh dibagi menjadi tiga, ya. Ada nasofaring, ada orofaring, dan juga ada hipofaring atau nama lainnya adalah laryngofaring. Laryngopharynx. Ya. Dan yang perlu ditekankan lagi adalah skelotopinya. Kalau untuk nasofaring itu tuh dari basis kranii ke VC2. Oke. Kemudian kalau orofaring dia lanjutannya VC2 ke VC4. Kalau laryngofaring VC4 ke VC6. Lipatan 2 aja. Oke. Ingat dari BC ke VC2. Nanti lipatan VC2 turun 2 lagi ke VC4. Nanti turun 2 lagi, berarti dari VC4 ke VC6. Gitu. Oke. Kemudian kita lanjut ke otot-otot faring. Ini yang sedikit menantang ya. Jadi ada musculus constrictor pharyngeus, kemudian ada cricopharyngeus, stylopharyngeus, salpingopharyngeus, dan palatopharyngeus. Yang perlu di-highlight adalah ini biasanya yang sering-sering tanya ya. Nanti kalau untuk namanya itu emang udah wajib hafal ya. Tapi kalau untuk fungsinya ya yang menurut aku penting dihafal adalah si musculus constrictor pharyngeus ya. Kalau di superior dia tuh menyempitkan rongga faring. Kalau media dia fungsinya mendorong makanan ke esofagus ya, fungsi utamanya. Kemudian kalau inferior dia fungsi utamanya adalah menutup aditus laryngeus. Oke. Kemudian yang perlu di-highlight lagi adalah si palatopharyngeus. Dia itu fungsinya juga menarik lengkup palatopharyngeal. Namanya juga palatopharyngeus. Oke. Kemudian itu yang perlu di-highlight. Oke. Untuk otot faring dan faring apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke esofagus ya. Ini perlu di-highlight juga skeretopinya, oke, dari VC6 sampai VT10. VC6 itu dimulai dari cartilago cricoid, kemudian VT10-nya akan berakhir di hiatus esofageal. Ingat ya tadi, berarti udah dari cavitasoris dia masuk ke faring ya. Habis dari faring dia baru masuk ke esofagus makanan kita. Esofagus skeretopinya perlu di-highlight dari VC6 sampai VT10. Ingat VC itu sampai VC7 ya. VC7 berarti dari VC6, VC7 langsung masuk ke VT1. Nah, yang perlu di-highlight lagi adalah pars-pars dari esofagus. Ini nggak mungkin nggak tanya menurut aku, karena selalu ditanya. Jadi dibagi menjadi sepertiga, 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 oke? Ada yang sepertiga superior, media, dan juga inferior. Yang superior itu namanya pars cervicalis, berarti esofagusnya itu masih di leher, cervical, oke? Dia itu mulainya dari VC6 sampai VT1. Kalian nengok aja dari vertebrenya, ya. Dia tuh akan berakhir ketika dia tuh udah masuk ke vertebre thoracalis. Berarti kalau udah thoracalis ke bawah dia nggak masuk lagi ke pars cervical karena dia bukan lagi di leher, oke? Kemudian kita lanjut. Yang kedua itu adalah pars thoracica, berarti dia masuk ke rongga toraks. Berarti dari VT1 ke VT10. Kemudian dia baru masuk ke pars abdominal, oke? Dari VT10 dia masuk ke orificium cardiac gaster. Ini harusnya di komain ya. Nama strukturnya tuh orificium cardiaca, tapi nama organnya tuh gaster. Nanti dia masuk ke gaster melalui sebuah lubang. Nama lubang itu orificium cardiaca.
Oke. Kemudian ini juga perlu di-highlight, batas antara torakika dan abdominal itu adalah di diafragma. Jadi nanti kalau dia udah tembus ke diafragma, itu nanti udah jadi pars abdominal, nggak torakika lagi. Oke, ini perlu dihafal skeletopinya, parsnya juga perlu dihafal. Oke. Kemudian perlu diingat juga, sepertiga superior dia masih pakai otot lurik. Otot lurik ataupun otot skelet itu volunteer. Oke. Kemudian yang di tengah dia tuh campuran otot lurik dan juga otot polos. Sedangkan di bawah itu otot polos saja. Kemudian perlu di-highlight lagi, ini perlu di-highlight juga, ada penyempitan pada esofagus. Jadi esofagus tuh nggak mulus saja dia kayak gini. Oke. Dia tuh ada penyempitan di atas ya, kemudian di tengah dan juga nanti di bawah. Yang di atas itu namanya constrictio pharyngoesophageal. Ingat aja dari namanya, berarti dari faring ke esofagus dia tuh ada penyempitan sekali. Oke. Kemudian di tengah itu ada constrictio bronchoaortica, berarti dia dijepit oleh si bronkus dan juga aorta. Oke. Kemudian di bawah dia ada penyempitan gastroesophageal ataupun diafragma. Dari namanya aja berarti dia sempitnya itu karena dia mau masuk si gaster. Oke. Berarti kayak mana ya? Cara enaknya itu dia sempit di 3 tempat. Pertama berarti sempit di permulaan, di pintu depan, di pintu atas. Oke, pintu atas itu kan dari faring masuk ke esofagus. Kemudian dia juga sempit ke pintu keluar, ya. Kan pintu keluarnya tuh dia kan ke gaster ya. Makanya namanya tuh gastroesophageal. Kemudian selain di pintu masuk sama pintu keluar, dia juga nanti akan sempit di tengah-tengah ya. Sempitnya kenapa? Karena dia ditekan oleh bronchus principalis sama arcus aorta di situ. Makanya namanya bronchoaortica. Oke, untuk esofagus apakah ada yang ingin ditanyakan atau perlu diulang? Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Kemudian vaskularisasi ini menurut aku lumayan penting ya. Kalau di sepertiga superior dia divaskularisasi oleh arteri tiroidea inferior ya. Kalau di media dia aorta thoracalis tapi ramus esophagealis. Kemudian kalau yang di sepertiga inferior dia divaskularisasi oleh arteri gastrica sinistra. Oke, ini boleh dihafal ya. Ingat aja kalau di superior dia itu kan masih dekat tiroid ya. Jadi dia pakai tiroidea inferior. Kalau di inferior di bawah dia kan udah dekat sama gaster. Makanya dia akan pinjam si arteri punya gaster. Dia pakai arteri gastrica sinistra. Kemudian kalau di sepertiga media dia pakai punya sendiri ya. Ramus esophageal cabang dari aorta thoracalis. Oke, kemudian kita lanjut ke gaster ataupun lambung ya nama lainnya. Skeletopinya tolong dihafal dari VT10 sampai VL3 ya. Berarti VT10 kan VT cuma sampai 12, berarti VT10, 11, 12 lanjut ke VL1, VL2, VL3. Berarti dia 6 vertebrae itu kalau kita hitung totalnya. Oke. Yang perlu di-highlight adalah dia mempunyai 2 lubang ya. Ada ostium cardiacum, ada pyloricum. Kalau cardiacum dia pintu masuk ya, berarti dari esofagus masuk melalui ostium cardiacum. Kemudian pyloricum itu pintu ke keluar. Oke. Kemudian ada 2 kurvatura yang aku jelasin tadi. Ada yang mayor, ingat aja kan ini kurvatura yang mayor ya. Kemudian di sini ada yang minor kan yang lebih kecil. Kurvatura itu semacam apa ya? Semacam lekukan ya. Kalau yang mayor berarti lekukannya besar, yang minor lekukannya kecil. Kemudian yang perlu di-highlight adalah dia tuh ada 2 incisura. Oke. Incisura itu berarti semacam sayatan ya. Kalau di atas ini, ini 1 incisura, namanya itu incisura cardiaca. Kemudian di bagian sini ya, yang sayatan sebiji lagi nih, itu tuh namanya incisura angularis. Ingat ya, di atas ada incisura cardiaca, di bawah ini tuh ada incisura angularis. Oke, kemudian yang perlu di-highlight lagi adalah dia itu terbagi menjadi 3 strukturnya. Oke, ada
kardiaka, no 3 ya. Dia pertama ada kardiaka. Kardiaka tuh tempat masuknya si esofagus, oke? Kemudian ada fundus ya. Ini fundus nih. Fundus ini tuh biasa isinya udara, oke? Kemudian ada korpus. Korpus berarti si badannya, berarti ini yang paling besar. Kemudian di bagian bawah itu tuh ada pilorum atau piloricus ya, bagian bawahnya. Jadi kalau ditanya apa saja pars pada gaster, itu jawabnya ada 4. Ada pars cardiaca, ada pars fundus, ada korpusnya, kemudian ada pars pilorum atau piloricus, sama aja. Oke? Itu saja. Oke, nah yang penting lagi adalah apa lagi ya? Kalau fundus itu dia tipis berisi udara kan. Kemudian kalau korpus ini tuh dia tuh mempunyai banyak rugi ataupun plika. Nah, fungsi rugi ataupun plika itu adalah dia tuh yang membuat lambung itu bisa membesar mengecil. Oke? Kemudian di bagian pilorus itu tuh dibagi menjadi 3. Ada antrumnya, ada kanalisnya, ada ostiumnya. Kemudian nanti di situ ada musculus sphincter pilorus. Yang mana sih bedanya? Ya. Jadi bedanya itu adalah kalau antrum itu bagian awal masuk si pilorus. Itu namanya antrum. Oke. Kemudian dari pilorus ini ke sini ya, itu tuh namanya canalis piloricus. Ini baru kanalnya nih. Ini kanalnya. Antrum tuh pintu masuknya. Kalau ini tuh kanalnya, ya. Kemudian nanti di ujung dari pilorus itu baru jumpa si ostiumnya, ya. Ostium tuh berarti lubang, ya. Baru nanti jumpa lubangnya. Nah, kemudian di lubang tersebut itu tuh nanti ada musculus sphincter pilorus. Nah, jadi musculus sphincter pilorus itu yang menahan makanan itu jangan langsung masuk ke duodenum, dia harus dicerna dulu di lambung, ya. Nanti kalau sphincternya tuh udah losdol, ya, udah nggak ketat lagi, nah itu tuh berbahaya karena dia makanan yang dari lambung ini langsung tumpah ke si duodenumnya gitu. Jadi untuk gaster apakah ada yang ingin tanyakan atau pengen diulang? Bang, boleh ulang yang piloricus itu, Bang? Oke. Jadi di sini kan dibilang kalau pilorus itu dibagi menjadi 4 kan? Kita hapus dulu. Oke. Nah, wait pakai ini aja. Nah, jadi yang pertama tuh ada antrum. Oke. Antrum itu bagian pintu masuknya. Ya, itu tuh antrum namanya. Ini antrum. Kemudian ada canalis piloricus. Canalis piloricus itu berarti dia udah mau masuk ke ostiumnya. Oke. Antrum itu berarti pintunya, canalis itu udah masuk ke salurannya. Oke. Saluran piloricus. Kemudian ini yang paling krusial dan yang paling penting ada ostiumnya di bagian ujung sini. Oke. Ostium piloricus. Kemudian di ostium itu dia tuh nanti di kelilingnya itu ada sphincter ya. Ada sphincter ataupun ya musculus sphincter pilorus. Fungsi sphincter tersebut adalah biar makanan pada lambung ini nggak langsung masuk ke duodenum ya. Jadi dia tuh semacam apa ya, sphincter tuh apa ya, untuk menutup si ostium piloricus. Ingat ya, ada antrum ini pintunya, canalis ini salurannya, ostium ini lobang pilorusnya. Jadi lobang pilorus itu yang menghubungkan antara gaster sama duodenum nanti ke usus kecil, ya. Jadi nanti kalau ostiumnya bermasalah, nanti makanan itu bisa langsung masuk ke usus kecil, padahal belum bisa dicerna. Kemudian di sekeliling ostium tuh nanti ada musculus sphincter pilorus. Oke, untuk pilorus apakah udah aman? Udah Bang, makasih ya Bang. Oke. Yang lain udah aman untuk lambung ataupun gaster? Oke, kalau nggak ada lagi kita lanjut. Oke. Nah, lanjut lagi ke lapisan. Jadi gaster itu dibagi tersusun dari 3 jenis otot. Oke. Ini tuh ada kesalahan ya pada PPT tersebut. PPT ini ya. Jadi tolong diingat. Jadi paling luar itu
itu tuh stratum longitudinal. Berarti nanti seratnya itu lurus-lurus ya, itu tuh paling luar. Dan yang di highlight adalah dia tuh dominan di kurvatura. Berarti di bagian sini ya, kurvatura mayor dan juga kurvatura minor ya. Kemudian ada stratum sirkular. Dia tuh di bagian tengah. Dia tuh dominannya paling tebal tuh di korpus ya, dan juga di pilorus. Kemudian nanti yang di paling dalam ya, itu tuh ada namanya stratum oblik. Berarti nanti seratnya mereng. Kalau sirkular berarti dia seratnya belok-belok ya. Dia itu dominannya gimana tuh yang di oblik? Itu tuh dominan di fundus. Ini sering tanya ya. Jadi ini tolong dihafal. Stratumnya apa aja, letaknya di mana, dan juga dominannya tuh ada di mana. Oke? Kemudian kalau vaskularisasi, ini boleh dibaca-baca aja ya. Menurut aku lebih enak nanti kalau udah ada gambarnya, itu lebih kebayang ya. Nanti kita belajar untuk vaskularisasinya. Oke. Nah, itu nanti aja ya vaskularisasinya. Karena cukup kompleks. Karena nanti vaskularisasi gaster ini nanti ada yang dari nantilah kita belajar. Oke, kemudian kita lanjut ke intestinum tenue ataupun usus kecil ya. Jadi intestinum tenue itu mulai dari pylorus si gastricus itu ya. Pylorus gastricus, ingat berarti ujung dari gaster ataupun lambung itu akan membentang sampai junctura iliosekal. Junctura itu artinya kayak persimpangan ya. Iliosekal itu nanti antara ileum dan juga cecum. Cecum itu punya si intestinum crassum ataupun usus besar. Itu nanti kita bahas ya. Yang perlu di-highlight adalah usus kecil ataupun intestinum tenue itu terbagi menjadi 3. Ada duodenum yang pertama kali kita jumpa. Kemudian habis dari duodenum, dia baru jumpa ke jejunum. Ya. Habis dari jejunum, dia baru ke ileum. DJI. Oke, duodenum, jejunum. Kemudian terakhir ileum. Yang pertama kita lanjut ke duodenum terlebih dahulu. Oke. Yang paling penting adalah duodenum itu mempunyai 4 pars. Ya. Ada pars 1, pars 2, pars 3, dan pars 4. Nama lainnya, kalau pars 1 itu superior, kalau 2 itu descendens, kalau 3 itu horizontal, kalau 4 itu ascendens. Kalau dari namanya aja nih kayak agak gak make sense ya. Oleh karena itu kita harus lihat gambar duodenum tuh kayak mana sih, biar lebih masuk otak. Oke. Nah, ini gambar si duodenum ya. Jadi yang pertama tuh kan pars superior. Kenapa? Karena letaknya tuh di atas. Nih ya. Di atas. Ini pars superior. Berarti pars pertama. Kemudian yang kedua tuh ada namanya itu ada pars descendens. Tuh kan? Superior descendens. Karena dia menurun. Kemudian pars yang ketiga itu horizontal. Kenapa? Karena horizontal memang bentuknya, ya. Superior ya, descendens karena turun, kemudian horizontal. Habis horizontal, dia baru naik lagi dia bentuknya. Naik. Itu pars 4. Nah, karena dia naik berarti nama parsnya ascendent. Ya, ini superior, ini descendent, ini horizontal, baru ascendent. Oke? Yang perlu di-highlight adalah di pars superior, yaitu nanti ada ligamentum hepatoduodenales. Dari namanya aja. Hepato artinya hati, duodenales artinya duodenum ya. Berarti dia menggantung duodenum ke hati. Kemudian di pars descendens, dia tuh ada papilla duodeni mayor dan papilla duodeni minor. Jadi papilla itu semacam lubang ya. Lubang pada duodenum yang nanti dia tuh akan masuk cairan-cairan dari empedu dan juga cairan dari pankreas. Oke. Kemudian di pars horizontal dia tuh nanti ada ligamen traits ataupun musculus suspensorium duodeni. Ini tolong dihafal. Oke.
Ini tolong dihafal. Kemudian papilla duodeni mayor dan minor ini juga tolong dihafal. Oke. Kemudian nanti di pars ascendens nanti dia ada flexura duodenojejunales. Flexura artinya nanti simpang ya. Duodenum flexura tuh semacam kayak mana ya? Kayak simpang kayak gitu atau lukukan ya. Antara duodenum dan juga jejunum. Berarti nanti dia bertukar tuh dari duodenum menjadi jejunum. Nah, yang perlu di-highlight lagi nanti di papilla duodenum mayor ya. Dia tuh akan membentuk ampula Vatteri namanya. Ya, nama lain dari papilla duodeni mayor tuh ampula Vatteri. Oke. Kemudian nanti di situ ada muskulus juga. Nah, itu muskulus sphincter Oddi yang membuka tutup si ampula Vatteri tersebut. Oke. Nah, ini dia yang perlu khatam. Oke. Oke, jadi mending kita buat bagannya dulu ya. Jadi, Oke, jadi nanti dari hati dia tuh akan menghasilkan cairan. Oke, kemudian cairan tersebut dia akan masuk ke saluran, namanya itu ductus hepaticus communis. Oke. Kemudian dari ductus hepaticus communis dia akan bercampur dengan ductus cysticus. Lihat dari sini, kan di sini ada ductus hepaticus communis. Dia akan bercampur dengan ductus cysticus. Nah, pencampuran mereka ini ya, ini tuh akan membentuk ductus choleducus namanya. Oke. Kan udah tercampur nih ya. Akan menjadi ductus choleducus. Nah, nanti musculus choleducus dia tuh akan bercampur kembali dia, akan mencampur dengan ductus dengan ductus hepaticus pancreaticus mayor. Pancreaticus mayor ya. Kedua ini akan membentuk si ampula Vatteri. Oke. Ampula Vatteri. Dan dia akan bermuara ke mayor. Oke. Ke papilla duodeni mayor. Oke. Cukup ribet, tapi ini harus dihafal karena ini nggak mungkin nggak keluar. Oke. Kemudian yang sebiji lagi ya, yang ke papilla duodeni mayor, dia tuh simple, dia tuh cuman masuk ke ductus pancreaticus minor yang masuk ke situ. Sedangkan kalau yang mayor dia itu bercampur-campur ya. Pertama dari hepaticus, nanti hepaticus itu akan bercampur dari ductus cysticus ya, akan membentuk ductus choleducus. Nah, nanti dari ductus choleducus itu dia tuh akan bercampur dengan ductus pancreaticus mayor, membentuk ampula Vatteri. Nanti ampula Vatteri itu akan bermuara ke papilla duodeni mayor. Oke. Sedangkan si papilla duodeni minor tuh dia bermuara apa ke situ? Dia akan bermuara ductus pancreaticus minor. Oke. Kemudian yang perlu di-highlight adalah nama-nama lainnya. Ductus pancreaticus mayor nama lainnya tuh Wirsunghi, sedangkan minor nama lainnya Accessorius dan Santorini. Oke, nama lainnya. Untuk bagannya bisa nengok dari sini ya. Akan masuk ke sini. Ini apa? Wah, harus dihayati ya yang ini ya. Oke, untuk duodenum apakah ada yang ingin diulang? Bang, mau nanya, ampula Vatteri itu yang mana Bang gambarnya? Ampula Vatteri ini yang ini nih. Ini ampula Vatteri. Jadi kan ini ampula Vatteri itu semacam saluran terakhir kayak gitu. Kan di sini kan banyak saluran-saluran nih kan yang mau masuk sini. Nah, jadi ampula Vatteri itu yang saluran terakhir ini. Ya. Dia tuh akan masuk ke papilla duodeni mayor. Ini papilanya. No. Ini lubangnya. Jadi kayak ini loh, nama lubangnya itu papilla duodeni mayor. Nah, saluran terakhir yang masuk ke lubang ini itu tuh namanya ampula Vatteri. Kenapa namanya ampula tuh semacam kayak saluran besar kayak itu yang menampung semua cairan, makanya dia membesar ampula Vatteri. Oke?
Aman? Mungkin Bang, setelah dia bermuara ke papila duodeni mayor tuh dia kemana lagi Bang? Yang mana? Oh, oke. Jadi, ini ya, coba kita jelaskan fungsi-fungsinya dulu ya. Nah, jadi untuk mencerna makanan kita itu, ya, terutama lemak itu, dia membutuhkan banyak cairan-cairan kayak itu untuk bisa memetabolisme makanan kita. Nah, terutama itu tuh garam empedu. Jadi garam empedu tuh diproduksi di hepar, tapi nanti disimpan di ductus cysticus ini, ya, di kantong empedu. Kemudian dia juga perlu nanti cairan-cairan dari hepar melalui ductus hepaticus communis. Kemudian masuklah dia ke ductus coledochus, kemudian dari ductus coledochus itu nanti dia masuk lagi cairan dari pankreas, ya, lewat ductus pancreaticus major, ya. Akhirnya masuklah dia ke ampulla vateri, kemudian dia masuklah dia ke papilla duodeni mayor. Nah, setelah dia masuk ke papilla duodeni mayor, masuklah dia ke duodenum. Jadi nanti makanan-makanan kita yang udah masuk ke duodenum itu bercampur dengan cairan-cairan yang ada di sini. Jadi dia tuh sebenarnya fungsinya itu adalah menyalurkan cairan, ya, cairan-cairan enzim yang diperlukan untuk memetabolisme makanan. Jadi kalau ditanya nanti dia kemana, ya dia akan masuk ke duodenum dan dia akan bercampur dengan makanan-makanan yang kita makan. Oke? Oke, aman? Oke, kalau tidak ada lagi kita lanjut ke, ingat ya, ada superior, descendens, horizontalis atau inferior, kemudian ascendens. Kemudian yang paling penting lagi ini adalah ini ya tadi ya. Ini tolong dihafal ya. Di horizontal itu ada ligamen teres ataupun musculus suspensorium duodeni. Tetapi ligamen teres ini dia tuh juga variasi anatomi, dia tuh juga bisa menggantung di pars ascendens. Jadi kalau kalian jawab pars horizontal atau pars ascendens itu dua-duanya betul. Karena nanti ada beberapa orang yang lengketnya tuh di pars horizontal, ada beberapa orang lagi yang lengketnya tuh di pars ascendens. Oke, kemudian kita lanjut ke jejunum dan ileum. Jadi jejunum sama ileum itu dia tuh bentuknya persis, kita bilang persis nggak persis juga ya, mirip, sangat-sangat mirip. Oke, jadi bahkan kalau nengok preparatnya itu sangat-sangat susah membedakan yang mana jejunum, yang mana ileum. Oke. Yang perlu di-highlight adalah mungkin bata-batasnya ya. Jadi jejunum ileum itu kan awalnya itu mulainya itu dari junctura duodenales, ya. Berarti dari duodenum. Kemudian nanti akhirnya itu pada junctura iliosekal, di mana ileum itu dia akan berubah menjadi sekum. Oke, sekum itu nanti udah intestinum crassum. Kemudian di anteriornya itu ada omentum maius, kemudian di posteriornya itu ada organ retroperitoneal. Ini mungkin perlu di-highlight. Oke. Nah, yang perlu di-highlight lagi adalah perbedaan jejunum sama ileum. Ini tolong dihafal minimal kali 3. Oke, minimal kali 3. Ini sering kali ditanya. Oke. Nanti terserah mau pilih mana. Letaknya kah? Tapi susah ya kalau nanti tulis di tentamen letaknya. Palingan yang paling sering orang tulis itu warnanya. Kalau jejunum tuh lebih merah, ileum tuh lebih pucat. Karena pikanya kalau jejunum itu dia tuh sirkularis, emang rapat. Sedangkan ileum dia tuh nanti udah semi sirkularis, agak jarang. Kemudian fasa rektanya. Fasa rekta tuh nanti semacam vaskularisasi ini vaskularisasinya, ya, dari mesenterium, ya. Kalau pada ileum itu dia pendek, ya, ileum tuh pendek, sedangkan kok di jejunum dia tuh lebih panjang fasa rektanya. Oke, nanti tulis aja warnanya lebih merah, satu lebih pucat, likanya satu sirkularis, satu semi sirkularis, kemudian terakhir fasa rektanya, kok jejunum lebih panjang, kalau ileum lebih pendek. Oke. Kemudian kita masuk ke intestinum crassum ataupun usus besar, ya. Jadi ingat yang pertama itu sekum, ya. Ini ingat sekum. Kemudian di sekum ini ada usus buntu, ya. Namanya itu appendix kalau bahasa Latinnya. Kemudian dia baru lanjut ke kolon ascendens,
kemudian ada kolon transversum, kemudian descendens turun, kemudian habis descendens dia ada sigmoideum, ya. Kemudian dia baru turun ke rectum dan juga ke analis. Nah, pertama kita bahas tentang sekum. Yang paling penting di sini adalah di sini tuh ada namanya itu ileocecal junction. Ileocecal junction itu berarti peralihan dari ileum masuk ke bagian sekum, ya. Yang paling penting itu ada yang perlu di-highlight itu adalah di situ ada katup, ya. Nama itu valva ileocecal. Nama lain dari valva ileocecal adalah katup Bauchin. Oke. Kemudian untuk sekum itu aja kayaknya yang penting, ya. Oke, kemudian di sini juga ada labium superior dan labium inferior. Nanti katupnya itu berarti ada yang bibir atasnya, kemudian ada bibir bawahnya, ya. Dia menjepit. Oke, ingat ya, habis ileum dia ada ke sekum, kemudian di sini ada appendix ataupun usus buntu yang sering meradang dan sering dioperasi. Oke. Oke, ini nama lengkapnya adalah appendix vermiformis, ya. Nah, kemudian dia melekat pada mesenterium melalui mesoappendix namanya. Tempat dia melekatnya, ya, mesoappendix. Kemudian, ya, kan dari sekum ini kan tembus ke si appendixnya. Nah, nama lobangnya itu adalah orificium ataupun ostium appendix vermiformis, nama lobangnya. Oke. Kemudian kita lanjut ke kolom ascendens. Oke, yang penting itu adalah, nah, jadi kenapa dia bisa naik ke atas itu karena dia di sini tuh ada yang gantung dia. Oke, biar sekalian aja ya. Yang gantung kolon ascendens ini kan naik kan, ya. Yang gantung tuh adalah namanya itu ligamentum hepatocolica. Ya, cara mudah ingatnya di kanan itu ada si hepar, ya. Ada hepar sini ataupun hati. Jadi nanti dia digantung ke hati. Sedangkan nanti yang di sebelah kiri, ya, dia tuh akan digantung oleh ligamentum. Nama ligamentumnya adalah yang mana ya? Frenicocolicum, ya. Frenicocolicum. Ya. Nanti di sini dia akan menggantung ke diafragma, ya. Diafragma namanya frenicocolicum. Frenico. Jadi kalau di sebelah sini frenico, kalau di sini hepato. Oke. Itu aja yang penting, ya. Kemudian, nah kan dari atas ini kan dia akan belok ke kiri, ya. Ya kan? Ke kiri. Itu tuh namanya flexura cholidextra. Oke. Kemudian nanti kan dari sini tuh, dari transversus kan dia akan belok ke sini, ya. No. Jadi flexura itu adalah nama belokan, ya. Jadi kalau belokan yang di sebelah dextra itu namanya flexura cholidextra. Kalau flexura yang di bagian sinistra itu namanya flexura colisinistra. Sesimpel itu. Oke. Kemudian juga harus ingat ligamennya, ya. Kalau di kanan dia hepatocolica, kalau di kiri frenicocollica. Kemudian dia lanjut ke kolon transversum, ya, kolon ascendens, kolon transversum, kemudian dia akan masuk ke kolon descendens. Kemudian dia difiksasi, ya. Kalau di kiri, ya, di sebelah kiri nanti hepatocolica, kalau di kanan frenicocollica. Kemudian kalau bagian atasnya ini, ya, kalau bagian atasnya ini, ya, dia tuh akan digantung oleh mesokolon transversum, sedangkan kalau bagian bawahnya, ya, akan digantung oleh omentum maius. Itu aja yang perlu di highlight. Kemudian lanjut ke kolon descendens, ya. Kan ini kan bagian kiri, berarti ini flexura colisinistra. Kemudian habis dari sini dia akan masuk ke kolon sigmoid. Itu aja yang perlu diingat. Oke. Kemudian ini nih kolon sigmoid yang di bagian bawahnya. Oke, untuk kolon apakah ada yang ingin ditanyakan ataupun diulang maybe? Aman dari sekum?
Ingat di sekum tuh yang penting tuh ada katupnya ya. Kalau kemudian ada appendix, ini yang penting tuh nama ostiumnya, kemudian nama pengikatnya mesoappendix. Kemudian kalau di ascendens itu yang penting itu ada flexura cholidextra, kemudian ada ligamentumnya. Kalau yang di kiri itu hepatocollica, kalau yang di kanan itu nanti ada phrenicocollica. Kemudian kalau di transversum itu tuh yang penting tuh pemfiksasinya, oke? Ingat yang kiri ini nanti hepatocollica, kanan phrenicocollica, kemudian kalau bagian atas dari kolon transversum tuh pakai mesokolon, kok bagian bawahnya itu pakai omentum maius. Itu aja. Kemudian kalau kolon descendens yang penting itu dia nanti ada flexura colli-sinistra. Kemudian ini kan digantung oleh ligamentum phrenicocollica kan. Kemudian dia akan melanjutkan diri ke kolon sigmoid. Ini kolon sigmoidnya. Oke, kemudian ini yang lumayan tricky. Jadi pada kolon ini dia itu mempunyai tenia. Dia tuh semacam garis-garis ini ya, semacam garis tapi dia sebenarnya adalah opton ya. Semacam opton. Nah, jadi tenia itu dibagi menjadi 3. Ada yang libera, ada mesocollica, dan ada yang omentalis. Yang perlu diperhatikan adalah letaknya di mana ya. Yang pertama itu kita tenia colli libera. Dia letaknya sebiji cuma di anterior. Oke, di anterior dan dia letaknya di tengah. Oke. Kemudian kalau mesocollica dia letaknya di posterolateral, di belakang dan dia juga di lateral. Di belakang dan dia di lateral. Sedangkan kalau yang satu lagi omentalis dia juga di belakang juga, tapi dia di yang tempat medialnya. Jadi nanti kalau ditanya sebutkan jenis-jenis tenia colli dan di mana letaknya, nanti udah bisa jawab. Kalau libera di anterior, kalau mesocollica di posterolateral, kalau omentalis di posteromedial. Ini sering ditanya juga. Oke. Kemudian setelah kolon-kolon tersebut, dia akan masuk ke rectum. Oke. Nanti habis rectum, dia baru akan melanjutkan diri sebagai kanalis analis. Oke, kemudian nanti di bawah rectum itu ada tempat penampungan feses. Ya. Karena feses itu banyak dan dia tempat penampungannya itu harus besar, terbentuklah di situ ampula. Oke, namanya itu ampula recti. Oke, jadi ampula itu sebenarnya semacam pelebaran struktur yang disebabkan oleh penumpukan something. Kalau tadi ada di atas tuh ada ampula vateri, berarti dia penumpukan cairan ya, cairan-cairan enzim. Kalau di sini tuh ampula recti berarti tempat penampungan feses, makanya dia lebih lebar dari struktur lainnya. Kemudian di situ tuh juga ada struktur junctio anorecti. Junctio anorecti itu adalah tempat peralihan antara anus dan juga rectum. Kemudian pada rectum itu nanti itu ada plica ataupun lipatan-lipatan, namanya itu plica transversalis recti. Ya, dia bentuknya semisirkularis ya. Ya, namanya plica transversalis, dia itu ada 2 di dinding kiri dan 1 di dinding kanan. Itu harus ingat juga ya. 2 dinding kiri, 1 dinding kanan. Oke. Kemudian vaskularisasinya aman ya, arteri vena retralisana superior, ada media dan juga ada yang inferior. Kemudian kita lanjut ke kanalis analis. Nah, oke. Nah, jadi pada kanalis analis ini mungkin bisa langsung ke sini aja ya. Nah, jadi pada kanalis analis ini tuh ada tonjolan-tonjolan. Ya. Nah, nama tonjolannya ini, kan ini semacam ada tonjolan kan? Nama tonjolannya itu adalah kolumna analis. Oke. Kemudian di samping tonjolan ini kan ada semacam lekukan. Ya, ini lekukannya. Itu namanya sinus analis. Nah, kemudian di bawah lekukannya ini, ya, di bagian sininya tuh, ya, di setiap bawah sinusnya ini, itu tuh ada semacam katup. Nama katupnya itu adalah valvula anales. Oke. Jadi penonjolannya itu namanya kolumna anales. Kemudian di samping
kolumna-kolumna itu kan ada cekungan. Nama cekungannya itu adalah sinus anales. Dan di bawah cekungan itu kan ada katupnya nanti. Nah, katup tersebut namanya itu valvula anales. Oke. Bentuk plikanya itu adalah plika semilunaris. Oke, plika semilunaris. Oh, no. Bentuk katupnya. Maksudnya kan katupnya itu kan dia kan bentuknya seperti bulan sabit ya. Makanya nama bentuk katupnya itu plika semilunaris. Tapi semilunaris. Lunaris, oke? Bentuknya itu plika semilunaris, tapi nama strukturnya adalah valvula analis ataupun katup analis. Ngerti nggak untuk struktur di anus? Atau perlu diulang? Aman? Boleh diulang nggak, Bang? Oke. Jadi penonjolannya itu namanya kolumna analis nih, penonjolannya ya. Kemudian di samping penonjolannya itu kan ada cekungan ya. Ini cekungan-cekungan. Jadi kayak penonjolan, cekungan, penonjolan, cekungan, penonjolan, cekungan. Ini cekungannya, ya kan? Nah, cekungannya itu namanya sinus anales, oke? Kolumna anales, cekungannya sampingnya sinus anales. Kemudian di bagian bawah dari cekungan ini, ya, ini tuh ada struktur berbentuk, oke? Berbentuk plika semilunaris, karena bentuknya seperti bulan sabit. Nah, plika-plika semilunaris tersebut, ya, itu tuh dinamakan sebagai valvula anales. Ingat aja, valvula, valva artinya katup, berarti dia berfungsi sebagai katup, ya, biar tidak los anusnya. Oke. Nah, kemudian yang perlu di-highlight adalah ototnya. Oke. Jadi, pada anus itu tuh ada 3 jenis otot. Ada sphincter ani externa, ada sphincter ani interna, dan juga ada musculus levator ani. Levator ani itu yang mengangkat anus ya. Kalau sphincter itu biar dia ketat, biar dia nggak keluar feses kita ya. Yang beda, yang menjadi highlight itu adalah yang externus itu volunteer. Kalau internus itu involunteer. Jadi yang bisa kita kontrol itu hanya yang sphincter ani externus. Sedangkan kalau internus itu nggak bisa kita kontrol. Oke? Yang perlu di-highlight lagi, kalau yang externus itu dibagi menjadi 3 parts. Ada yang profunda, ada superficial, ada subcutánea. Jadi kalau ada orang-orang yang menahan BAB-nya, itu tuh dia tahan pakai sphincter ani externus. Nggak pakai sphincter ani internus. Karena internus itu involunteer, alias nggak bisa digerakkan semau kita. Oke? Nah, kemudian yang perlu di-highlight lagi adalah arena-arenanya ataupun zona-zona pada anus. Oh, ini cukup. Ini ya, ini nanti dihafal aja ya. Jadi, yang pertama tuh ada linea dentata nanti, kemudian ada linea pectinata, linea anucutanea, baru kulit. Nah, jadi di antara linea-linea tersebut itu ada zona-zonanya. Antara dentata pectinata tuh nama zonanya zona kolumna anales. Kalau antara pectinata sama anucutanea nama zonanya pecten anales. Kemudian antara anucutanea sama kulit nama zona itu adalah zona cutaneus. Ini tolong dihafal. Oke? Kemudian perbedaan antara usus kecil dan usus besar. Minimal kali hafal 3, tolong, oke? Contohnya, kalau pada intestinum tenue itu plikanya sirkular dan semisirkular, sedangkan intestinum crassum dia plikanya semilunar. Oke. Kemudian kalau pada intestinum tenue dia ototnya melekat, sedangkan kalau intestinum crassum dia ototnya nggak ada. Ototnya itu diganti pakai tenia coli. Kemudian kalau tenue dia nggak ada hausra, kalau crassum dia ada hausra. Hausra itu yang mana? Yang ini. Nah, bulat-bulat ini itu namanya hausra. Oke. Sedangkan kan kalau usus halus kan dia tuh lurus saja kan. Sedangkan kalau ini tuh ada bulat-bulatnya. Oke. Kemudian kalau intestinum tenue dia pakai mesenterium, kalau crassum pakai mesokolon.
Kemudian kalau tenue itu dia lebih mobile, lebih bisa bergerak-gerak. Kalau intestinum crassum dia itu terfiksasi sempurna alias dia nggak bisa bergerak-gerak, dia nge-stuck di situ. Kemudian kalau tenue diameter lebih kecil, kalau crassum lebih besar. Kemudian intestinum tenue itu dia terbungkus oleh lemak. Sedangkan kalau crassum dia itu lemaknya itu cuman berbentuk cacing alias nggak sepenuhnya. Oke. Kemudian kalau intestinum tenue nanti dia ada villi chorioalis, kalau crassum dia nggak ada villi chorioalis. Oke. Kemudian nanti kalau tetamen ataupun post-test hafal aja 3. Oke. Untuk jaga-jaga. Oke, aman? Apakah ada yang ingin ditanyakan tentang anus dan rektum? Oke, kalau nggak ada kita sekarang ke organ-organ tambahan. Oke. Waduh, ini oke. Jadi yang pertama itu adalah ada vesika biliaris ataupun kantong empedu ya. Nama vesika biliaris, nama lainnya adalah vesika velea. Dia itu bagiannya ada 3, ada fundus ataupun kepalanya, kemudian ada fundus itu artinya kubah ya. Kemudian ada korpus artinya badannya, kemudian ada kolum. Kolum itu artinya lehernya. Fungsinya adalah dia tuh menampung dan menyimpan empedu. Jadi cairan empedu itu dihasilkan oleh hati, tapi nanti disimpannya pada vesika velea. Oke, kemudian ini ductus tadi ya, udah kita bahas tadi di atas. Oke, itu aja yang penting. Ingat ya, di sini ada fundusnya, ya. Kemudian ini korpusnya ataupun badannya. Kemudian di sini kolumnya. Nah, nanti dari kolum itu dia akan melanjutkan dari diri menjadi ductus cysticus. Nanti cysticus akan bergabung sama ductus hepaticus ya, membentuk ductus choledocus. Nanti choledocus ini nanti ada yang lewat lagi nih dari ductus pancreaticus mayor. Akhirnya nanti dia akan bermuara ke ampulla vateri dan akan masuk ke papilla duodeni mayor. Ya udah berulang-ulang kali aku jelasin ya yang bagian sini. Jadi ini tolong dihafal. Kemudian ada hepar ataupun hati ya. Dia tuh salah satu organ terberat pada tubuh kita. Fungsinya tuh adalah sekresi empedu dan juga untuk detoksifikasi ataupun untuk membersihkan racun. Fasiesnya ada 2, ada fasies diafragmatika berarti yang bagian menghadap ke diafragma, berarti bagian atas. Kemudian ada fasies visceralis, berarti dia akan menghadap ke organ-organ viscera. Berarti dia letaknya tuh di postero inferior, di belakang dan juga di bawah. Oke. Ingat ya, kan dia bentuknya kayak gini kan. Berarti yang atas tuh menghadap ke diafragma, bagian bawah tuh ke organ viscera. Makanya fasies diafragmatika sama fasies visceralis. Oke. Lobusnya dibagi menjadi 2 ya. Ada lobus dextra yang besar dan lobus sinistra yang lebih kecil. Akan tetapi lobus dextra itu nanti dibagi lagi menjadi 2. Ada lobus quadratus dan juga lobus caudatus. Mana ya? Nih. Kan ini kan lobus dextra nih kan. Ini dextra, ini yang sinistra. Nah, nanti yang dextra ini ya, nanti dia tuh terpisah oleh si vesika velea tadi ataupun kantung empedu ya. Jadi yang bagian sini namanya lobus caudatus, yang sini itu namanya lobus quadratus. No, salah. Sorry ya. Jadi bagian sini caudatus, bagian sini yang caudatus. Oke. Jadi dalam satu lobus ini nanti ada 2 lobus kecil lagi ya. Sini yang caudatus, sini yang quadratus, dipisahkan oleh vesika velea. Oke, aman untuk lobus-lobusnya? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Ingat ya, ada lobus dextra, sinistra. Yang dextra itu nanti dia ada 2 lobus kecil lagi. Ada yang quadratus, ada yang caudatus bagian bawahnya. Nah, kemudian yang penting lagi adalah ligamentumnya ini harus tahu letak dan namanya ya. Oke, kita lanjut. Kita mulai dari bawah. Itu tuh ada namanya tuh ligamentum teres hepatis. Ini tuh bekas vena umbilikal ya pada anak bayi. Kemudian dia dilanjutkan oleh ligamentum falciform ya, bagian sini nih, falciformis.
dia yang membagi lobus dextra dan sinistra. Ini yang dextra, ini yang sinistra. Kemudian habis dari falciform, dia akan naik ke atas nih. Nih, naik ke atas. Nama ligamentum yang di atas ini adalah ligamentum coronarium. Coronarium artinya adalah mahkota ya. ECC-nya mahkota karena dia berada di atas hepar ya. Kemudian di ujung sini nih ya, di bagian ujung sini sama bagian ujung sini ya. Itu tuh namanya ligamentum triangular. Kenapa? Karena bentuknya seperti segitiga. Jadi ingat ya, paling bawah tuh ada ligamen teres hepatis yang kecil bekas vena umbilical. Kemudian dia lanjut di atas itu ada ligamentum falciform yang membagi lobus kiri dan kanan. Kemudian bagian naik atas sedikit itu tuh ada ligamentum coronarium yang seperti mahkota. Kemudian di ujung dari coronarium dia tuh ada ligamentum triangular, bentuknya seperti segitiga. Kemudian ingat ya, yang triangular tuh dia tuh ada yang bagian dextra, ada yang bagian sinistra. Kemudian di sini kan ada venosum aranti. Yang mana? Nah, venosum aranti itu cuma dapat ditemukan di belakang dari hepar. Nah, letaknya di bagian sini. Ya, ini venosum aranti. Dia tuh bekas dari ductus venosus arantii. Udah kita bahas di kardiorespirasi. Oke. Nah, kemudian Nah, hepar ini dia tuh banyak ditekan oleh organ-organ di sekitarnya. Oke. Oleh karena itu dia banyak impresio. Ya. Pada dextra dan sinistra beda. Oke. Nanti di dextra tuh ada impresio renalis ya, bagian sini nih. Ada impresio renalis berarti nanti ditekan oleh si renal ataupun ginjal. Kemudian ada suprarenalis berarti ditekan oleh si glandula suprarenal ya. Kemudian ada impresio duodenum ditekan oleh duodenum ya. Kemudian nanti ada impresio kolika di sini. Dia berarti ditekan oleh si kolon. Kemudian di globus sinistra itu tuh nanti ada impresio gastrika karena ditekan oleh gaster ataupun lambung. Kemudian ada impresio esofageal karena ditekan oleh si esofagus. Tapi di sini ini tuh kan yang suprarenal, kemudian duodenum itu kan nggak berapa nampak. Tapi nanti coba aku kirim di grup ya, yang bagian nampak semuanya. Oke? Ingat ya, impresio-impresionya tolong dihafal. Oke? Karena kadang-kadangnya kalau nanti soalnya jahat di tentamen itu nanti ditanya tuh, misal dikasih pin situ, terus nanti tanya itu impresio bagian apa. Oke? Kemudian ada yang tuh hilus hepaticum, seperti pada paru-paru ya. Kan paru-paru kan ada hilus. Hilus itu tempat keluar masuknya saluran ya. Kalau di hepar kayak itu juga ada hilus hepaticum. Isinya apa aja? Ada ductus hepaticum, ada arteri hepatica propria, ada vena porta hepatica, dan ada serabut-serabut saraf. Ini tolong dihafal apa aja isinya. Oke? Kemudian kita lanjut ke organ selanjutnya yaitu pankreas. Tapi sebelumnya untuk hepar apakah ada yang ingin ditanyakan? Ataupun pengen diulang? Ataupun aku jelasinnya terlalu cepat. Aman ya? Oke. Oke, karena nggak ada kita lanjut ke pankreas. Oke. Pankreas itu dibagi menjadi 4 ya. Ada bagian kaputnya ataupun head, kemudian ada kolumnya ataupun neck, kemudian ada corpus ataupun body, kemudian terakhir ada cauda ataupun tail. Oke. Kemudian yang penting itu adalah di head itu, di kaputnya itu ada nama tonjolan, namanya itu processus uncinatus. Ini aja palingan yang penting. Oke. Jadi nanti di headnya tuh kayak ada belok sedikit kayak itu, ha. Yang bagian penonjolan ke bawah itu namanya processus uncinatus. Nah, ini yang bagian ke bawah sini ya. Itu processus uncinatus. Nah, kemudian jadi pankreas ini kan menghasilkan enzim-enzim, kemudian cairan-cairan pankreas kan. Jadi dia tuh cairan-cairan tersebut akan masuk ke ductus pancreaticus. Ini nih nama salurannya. Kemudian ductus pancreaticus ini akan bisa menjadi dua. Ada yang minor tuh di atas. Ingat, yang minor tuh di atas, yang mayor tuh di bawah.
Yang paling penting lagi yang selalu tanya adalah nama lain dari ductus tersebut. Kalau minor nama lainnya itu Santorini, ya. Kalau yang mayor nama lainnya itu Wirsungi. Oke. Nah, kemudian kan tadi udah dijelasin kan, kalau yang minor itu dia akan masuk ke papilla duodeni minor. Kalau yang mayor dia tuh akan bergabung dengan coledochus nanti, ya. Dia tuh akan masuk ke papilla duodeni mayor. Oke. Itu aja pokoknya diulang. Oke, karena penting alur tersebut. Oke. Untuk pankreas apakah ada yang ingin tanyakan? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke spleen ataupun lien. Ya. Fungsi dari lien adalah yang pertama dia tuh organ untuk sistem imun kita. Kemudian yang kedua adalah dia merombak sel darah merah kita. Jadi sel darah merah kita tuh umurnya cuma 3 bulan. Sehingga nanti kalau udah habis 3 bulan, dia tuh akan dihancurkan di lien. Oke? Karena dia udah nggak bagus lagi sel darah merahnya. Ya, sel darah merah yang rusak, kemudian dia membentuk sel limfosit untuk sel imun kita. Fasiesnya tuh ada 4, ada yang diafragmatika, ada gastrika, ada kolika, ada renalis. Ya. Kenapa namanya kayak itu? Berarti kalau fasies diafragmatika berarti dia menghadap ke diafragma, kalau gastrika dia menghadap ke gaster, kalau kolika berarti dia menghadap ke kolon atau usus besar, kalau fasies renalis berarti dia menghadap ke si renal ataupun si ginjal. Oke? Yang penting yang di-highlight adalah margonya. Ada superior, ada yang inferior. Jadi si lien itu dia bentuknya kayak bulat kayak gitu, ya. Jadi sebenarnya lumayan tricky menentukan mana yang superior, mana yang inferior. Cara paling enak adalah yang superior itu dia tuh lebih lengkung bentuknya, ya. Sedangkan kalau inferior dia tuh lebih datar. Lebih datar. Sedangkan superior lebih lengkung, ya. Kemudian kalau yang di superior dia tuh ada incisura lienalis. Nih, incisura lienalis. Oke, kemudian di lien itu dia tuh ada 2 ekstremitas, ya. Ekstremitas itu adalah puncak, ya. Ada puncak yang di atas, ada puncak yang di bawah, ya. Oke. Yang di atas itu namanya tuh ekstremitas posterior. Kenapa? Karena dia menghadap ke belakang, ya, ekstremitas posterior. Karena di bawah tuh ada ekstremitas anterior, karena dia menghadap ke depan. Oke. Si ekstremitas posterior dia agak menghadap ke belakang, sedangkan anterior dia menghadap ke depan. Kemudian di sini tuh kan ada tempat masuknya juga kan, tempat masuknya arteri sama vena splenica. Itu tuh namanya hilum splenicum. Oke, ada yang lupa bilang. Nama lain dari lien adalah spleen. Oke. Jadi, misalnya nanti ada arteri lienalis sama arteri splenica itu the same thing, sama. Oke. Yang beda tuh bahasanya aja. Oke, lien sama spleen tuh sama. Oke. Itu aja ya mungkin. Pokoknya ingat ya ada margo, ada batas yang atas, ada yang batas yang bawah. Kemudian ada ekstremitas ataupun ujung, ada ujung belakang, ada ujung depan ya. Ujung belakang tuh ada di atas, ujung depan tuh ada di bawah. Oke. Kemudian kalau ekstremitas anterior yang di bawah itu dia tuh bentuknya lebih tumpul. Oke. Kemudian dia dekat dengan incisura lienalis kan, here ya. Incisura lienalis. Karena kalau di kalau ekstremitas posterior ataupun ujung belakang itu dia tuh lebih tajam. Jadi fungsinya apa? Kita tuh biar lebih enak tentuin yang mana depan, yang mana belakang. Oke. Oke, kemudian di situ juga dia ada lengket-lengket ligamentum gastrolienalis, berarti melengketkan hepar ke gaster. Kemudian ada lienorenalis, berarti melengketkan lien ke renal ataupun ginjal. Kan ginjal lebih di bawah, berarti dia lengket ke ginjal. Kemudian dia juga lengket ke gaster. Gitu. Oke. Kemudian kita lanjut ke vaskularisasi. Wow, banyak sekali ya. Untuk vaskularisasi, kalau mau mudahnya udah aku kirim videonya di grup ya. Jadi aku nggak terlalu bahas yang sedetail itu ya. Yang paling penting itu adalah vaskularisasi itu dibagi menjadi 3. Kalau untuk arterinya ya, per arteriannya tuh dibagi menjadi 3.
Yang pertama tuh trunkus celiacus, ya. Kemudian ada arteri mesenterica superior. Kemudian nanti di bawah ada arteri mesenterica inferior, ya. Kok trunkus celiacus itu selalu ditanya adalah terdiri dari apa? Dia tuh akan bercabang menjadi arteri splenica, ya. Itu sebiji. Kemudian cabang satu lagi arteri hepatica communis. Kemudian satu lagi adalah arteri gastrica sinistra. Ini wajib hafal. Oke. Kemudian nanti dia akan bercabang-cabang, dia akan memperdarahi abdomen, ya. Kemudian ada arteri mesenterica superior, ya. Kemudian nanti ada arteri mesenterica inferior. Nah, yang inferior ini nanti dia akan memperdarahi usus. Oke, ke bagian usus nanti. Nah, itu singkatnya untuk arteri. Kemudian untuk yang vena, ya, yang paling penting sini adalah semua vena itu dia tuh akan bermuara ke vena porta hepatica. Seperti yang telah dibilang tadi, yang udah aku jelasin kemarin. Yang kita makan itu nggak bersih, ya. Jadi haram hukumnya bagi darah-darah hasil penyerapan makanan kita yang nggak bersih itu langsung masuk ke jantung. Karena nanti darahnya itu terlalu kotor, ya. Jadi darah-darah tersebut, ya, yang super kotor itu tuh akan dimasukin ke hati lewat vena porta hepatica. Jadi semuanya nih, yang dari kolon, yang dari lambung, yang dari pankreas, semua itu masuk dulu ke hati lewat vena porta hepatica. Ingat ya, porta hepatica. Nah, habis dari porta hepatica, udah dicuci tuh. Nah, baru dia lanjut melalui vena hepatica. Jadi beda ya. Porta hepatica tuh berarti yang masuk ke hati, ya. Kemudian dari hati yang keluar menuju vena cava inferior, itu tuh nanti baru vena hepatica. Ingat, ngerti nggak? Jadi porta hepatica tuh membawa darah super kotor, ya, yang belum di detox. Sedangkan nanti vena hepatica, dia tuh akan membawa darah yang sudah di detox, yang sudah dibuang racun-racunnya ke jantung, nanti dibawanya ke vena cava inferior. Di vena cava inferior masuk ke atrium kanan. Oke. Kemudian nanti untuk cabang-cabang vena porta hepatica itu juga harus dihafal, ya. Itu ada beberapa, udah aku kirim juga videonya. Oke. Oke. Apakah ada yang ingin tanyakan? Ya, mulai dari awal sampai akhir ataupun ada yang pengen diulang? Mau nanya bang, Boleh? yang bagian pankreas tuh tadi yang bagian yang diulang-ulang tuh apa bang? Yang bagian diulang-ulang tuh di ductusnya itu loh. Jadi ductus pancreaticus, ya. Ductus pancreaticus itu nanti terbagi menjadi dua, ada yang minor, ada yang mayor, kan. Yang minor itu nama lainnya Santorini, yang mayor itu nama lainnya adalah Wirsungi, ya. Nanti yang minor itu dia masuk ke papilla duodeni minor, yang ductus pancreaticus mayor itu akan masuk ke papilla duodeni mayor. Dia akan bergabung dengan ductus cholericus, ya. Yang ductus cholericus itu terdiri dari hepatikus sama cysticus. Itu yang aku bilang ulang-ulang tadi. Oke. Bang, izin bertanya. Bang, besok kita tuh pretest lisan, Bang, kan? Itu Ya. soalnya tuh satu soal atau gimana, Bang? Jadi soalnya itu nanti antara kalian besok kayak mana? Siangnya tuh ada kelas nggak? Siangnya kayaknya kosong deh, Bang. Kok misal Kosong. Kayak mana Jeta? Kosong. Kami kelas dari jam 10 sampai jam 12, Bang. Oke, nanti berarti kalau kosong, nanti jam 4 kita pretestnya. Bisa nggak? Pretestnya sama aku. berarti dipercepat, Bang, ya? Iya, barisnya nanti jam 4 aja berarti. Oke? Karena aku 4.30 ada kelas. Atau enggak, kalian ditanya sama PJ lain. Jangan, Bang. Sama Bang aja lah, Bang. Oke, Iya. nanti tuh sistemnya tuh nanti aku tanya-tanya. Terus nanti yang bisa jawab, angkat tangan, kemudian masuk.
Kemudian nanti kalau ada orang yang nggak bisa jawab nih, itu yang susah karena nanti mereka telat masuknya. Oke? Berarti bukan satu-satu, Bang ya. Maksudnya kayak nanti kita rame-rame di situ. Nanti siapa yang bisa jawab angkat tangan. Maksudnya bukan kayak satu-satu orang gitu. Tergantung PJ sih. Tapi kalau aku kayaknya model-model kayak itu aja lah yang bisa angkat tangan biar lebih cepat. Oke? Oke, baik Bang. Terima kasih Bang. Oke, jadi harus belajar ya malam nih ya. Maksudnya jangan sampai kalian ini, maksudnya nggak bisa masuk ya. Yang perbedaan ini tolong dihafal 3 biji aja nanti aku tanya, oke? Oke, kemudian besok itu praktikum terakhir sama aku ya, oke? Semester depan kita rolling PJ. Oke. Berarti Baik, yang Bang. maksudnya diulang-ulang itu berarti yang bagian intestinum tenue, iya nggak sih? Yang diulang itu adalah yang ini, bagian permuaraan ini. Iya, Ya. intestinum tenue kan Bang, yang ductus yang bermuara ke duodenum itu. Nah, nanti dia akan masuk ke duodenum. Duodenum itu masuk ke intestinum tenue. Oke? Oh, oke Bang. Oke, udah aman. Tolong belajar untuk besok ya, untuk pretest, kanalisan. Jadi kalau nggak bisa jawab, nggak bisa masuk ke praktikumnya. Oke, kemudian kongres juga, ini udah praktikum terakhir ya. Bismillah. Nanti insya Allah, kayak kalau semester depan tuh udah lebih mudah kayak gitu, nggak berapa susah. Nggak susah semester ini, oke? Oke, good luck untuk praktikumnya. Nanti kalau ada yang pengen nanya lebih, boleh PC aku aja, aman ya. Kemudian nanti untuk tentamen, mungkin untuk sekarang tuh belum terlalu difokusin vaskularisasi abdomennya. Tapi nanti pas tentamen, semua tentamen tolong udah lumayan dibaca-baca ya. Karena kemarin tuh keluar soal vaskularisasi itu lumayan banyak pas tentamen. Oke? Nanti nonton aja video yang aku kirim. Oke? Oke, kalau nggak ada lagi, aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima Bang. kasih, Bang. Oke, jangan lupa belajar. Oke Bang. Banyak Bang. Seksi boy. Ya, ya ini. Ya, itu dia.